Shalom, saudara kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah sudah mendengar sebuah penggalan lagu rohani yang berkata demikian? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Iya, saudara, jikalau saudara hari ini diminta untuk memilih kira-kira jalan mana yang harus saudara pilih. Jika sudah diminta untuk pilih jalan yang sulit ataupun jalan yang gampang, jalan yang sempit atau jalan yang lebar, mana saudara? Saudara-saudara, saya kira saya bisa menebak pilihan spontanitas saudara. Ya, saudara, pada umumnya kita pasti pilih jalan yang lebar, jalan yang nyaman, ya jalan yang lancar-lancar, saudara ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat bagaimana kecenderungan orang hari-hari ini, saudara, orang bilang begini, hari kini, saudara ya. Kalau ada yang gampang, mengapa harus cari jalan yang sulit, saudara gitu ya. Nah, tetapi saudara, mari kita melihat ada satu prinsip yang penting sekali Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita, saudara, berkaitan dengan pilihan, saudara ya. Kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, sebenarnya ayat 13 dan 14 ini merupakan pilihan respons daripada orang-orang banyak terhadap pengajaran Yesus, saudara ya. Namun kalau kita melihat konteks ini masih berkaitan dengan pengajaran tentang the golden rule. Kita tahu bahwa the golden rule itu adalah inti daripada hukum kasih, saudara ya. Dan prinsipnya pun sudah berlaku kepada setiap kelompok dan setiap golongan, ataupun setiap keyakinan dimanapun, saudara ya. Namun saudara, tidak semua orang memilih untuk melakukannya. Ada orang yang memilih respons melakukannya, ada juga yang memilih untuk tidak melakukannya, saudara. Nah, itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus menyampaikan dua prinsip penting dalam hal membuat pilihan hidup. Kita lihat yang pertama, saudara. Yang pertama adalah prinsip pilihan hidup yang pertama adalah pilihan proses yang sulit. Di situ Tuhan Yesus katakan, masuklah pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Nah, saudara, ini merupakan gambaran tentang jalan Tuhan. Jalan harus mengikuti kehendak Tuhan. Ada aturan-aturannya, ada disiplin-disiplinnya, dan bahkan saudara, tuntutannya adalah kerelaan tunduk kepada kehendak Tuhan. Kehendak diri kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan pilihan ini sebenarnya bersifat perintah. Kalau sudah perhatikan di situ Tuhan Yesus katakan masuklah. Nah, kata kerja sekali lagi saudara ada akhiran lah. Itu adalah perintah. Jadi ini sesuatu yang diperintahkan untuk kita pilih di dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi saudara, dikatakan oleh firman Tuhan sedikit yang memilih jalan yang sulit, saudara. Padahal tujuannya menuju kepada kehidupan. Kemudian yang kedua adalah prinsip yang kedua, ada pilihan proses yang mudah. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata, karena lebarlah dan luaslah jalannya. Ini menggambarkan tentang jalan dunia, jalan yang mudah dan menyenangkan, yaitu jalan yang tidak ada aturan, jalan yang tidak ada disiplin, di mana setiap orang bebas untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendak dirinya sendiri, sesuai dengan kehendak hatinya, saudara. Dan pilihan ini bukan perintah, saudara, tetapi suatu peringatan. Ya, peringatan untuk diwaspadai, saudara. Tetapi justru, saudara, banyak orang memilih jalan ini, jalan yang mudah. Padahal, saudara, menuju kepada kebinasaan. Saudara, saya kira ini pilihan yang tidak mudah. Pilih yang sempit dapat kehidupan. Pilih yang lebar
menuju kepada kebinasaan. Saudara, kalau boleh kita tawar-tawar saudara ya. Ya kita pilih yang jalannya lebar tetapi ya akhirnya kepada kehidupan. Ya, saudara, mungkin saudara kita cenderungnya ya mau yang gampang, mau yang mudah tetapi juga mau yang enak saudara ya, sampai kepada tujuan yang kita inginkan saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, jika hari ini engkau harus memilih, mana yang engkau harus pilih saudara? Pilih jalan yang sulit, yang penuh proses, ya tidak mudah saudara, tetapi menuju kepada kehidupan. Atau kita pilih jalan yang bebas, yang semaunya kita, ya sekehendaknya kita, sebebas-bebasnya kita, tetapi menuju kepada kebinasaan. Saudara, ya jujur ya, kalau dikasih pilihan, kita lebih suka memilih jalan yang mudah. Betul nggak saudara ya? Memilih jalan yang lancar. Memilih jalan yang tidak ada banyak aturan, yang tidak ada hambatannya saudara. Kita tidak peduli dengan caranya baik atau tidak baik. Benar atau tidak benar. Yang penting kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah dalam hal ini saudara, kita cenderung berkompromi dengan hal-hal yang tidak harus kita lakukan. Kompromi dengan kejahatan, kompromi dengan dosa. Ya, kompromi dengan kecerdikan siasat dunia untuk mendapatkan sesuatu yang penting mencapai apa yang kita inginkan. Nah, saudara, kita lebih mengutamakan kenyamanan diri kita. Nah, kita tidak peduli dengan prosesnya baik atau tidak baik, saudara. Padahal akhirnya adalah menuju kepada kebinasaan. Sebaliknya, saudara, saya kira kita tidak pernah ataupun tidak suka dengan jalan yang sulit, jalan yang sempit, saudara. Jalan yang berat dilalui, jalan yang banyak aturan, jalan yang membatasi kebebasan kita untuk mencapai tujuan. Saudara-saudara, sesungguhnya inilah perjuangan hidup kita hari ini. Yaitu bagaimana kita belajar untuk mentaati kehendak Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti aturan Tuhan, mengikuti disiplin-disiplin Tuhan, dan tunduk taat kepada kehendak Tuhan. Artinya bagaimana kita belajar untuk hidup jujur. Di hari ini sulit sekali menemukan orang yang jujur. Hari ini kita sulit sekali menemukan orang yang benar di dalam menjalani kehidupan kita, terutama di dalam menjalani usaha dan bisnis kita, saudara. Sekalipun proses jalan yang sulit, saudara, tapi perhatikan baik-baik. Itulah jalan yang Tuhan pimpin bagi engkau, untuk engkau melihat bagaimana Tuhan memberkati engkau, dan tentu akhirnya menuju kepada kehidupan itu, saudara. Nah, saudara, saya kira saudara setuju dengan saya. Lebih baik kita menjalani proses jalan hidup yang sulit tetapi akhirnya menuju kepada kehidupan, daripada kita menjalani proses hidup yang gampang, yang mudah, tetapi akhirnya menuju kepada kebinasaan. So, mari kita bersama-sama memikirkannya dan merenungkannya di dalam kehidupan kita hari-hari. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Menolong kami untuk membuat pilihan penting dalam hidup ini ya Tuhan. Tolong kami tidak memilih jalan yang mudah tetapi menuju kepada kebinasaan, tetapi tolong berikan kemampuan kami untuk memilih jalan yang sulit, sekalipun tidak mudah. Kami belajar untuk menjalaninya karena itu yang Tuhan kehendaki, dan itulah tujuan yang kami ingin capai menuju kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.